Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Iqbal Azwardi, mewakili kelompok 4, akan mempresentasikan materi encapsulation. Langsung masuk ke dalam materi. Di slide yang kami tampilkan ini, ada pengertian dari OOP. Apa itu pengertian OOP? Sebelum masuk ke pengertian OOP, saya mau menjelaskan apa itu OOP. OOP adalah singkatan dari Object Oriented Programming. Dan pengertian OOP adalah suatu metode pemrograman yang berorientasi kepada objek. Tujuan dari OOP diciptakan adalah untuk mempermudah pengembang program dengan cara mengikuti model yang telah ada di kehidupan sehari-hari. Jadi, setiap bagian dari suatu permasalahan adalah objek. Nah, objek itu sendiri merupakan gabungan dari beberapa objek yang lebih kecil lagi. Saya ambil contoh pesawat. Pesawat adalah sebuah objek. Pesawat itu sendiri terbentuk dari beberapa objek yang lebih kecil lagi seperti mesin, roda, baling-baling, kursi, dan lain-lain. Pesawat sebagai objek yang terbentuk dari objek-objek yang lebih kecil saling berhubungan, berinteraksi, berkomunikasi, dan saling mengirim pesan kepada objek-objek yang lainnya. Begitu juga dengan program. Sebuah objek yang besar dibentuk dari beberapa objek yang lebih kecil lagi. Objek-objek itu saling berkomunikasi dan saling berkirim pesan kepada objek yang lain. OOP terdiri dari 3 hal utama, yaitu encapsulation atau bahasa Indonesianya enkapsulasi, dan ada interretention atau penurunan, dan ada polymorphism. Polymorphisme bisa disebut gitu juga sih. Ya, kita lanjut ke slide berikutnya. Masuk ke materi. Encapsulation atau yang sering dikenal dengan nama enkapsulasi atau pembungkusan. Encapsulation ini merupakan salah satu dari konsep OOP pada bahasa pemrograman Java. Konsep ini memiliki mekanisme untuk membungkus sebuah data atau variabel. Data tersebut tidak bisa diakses oleh kelas lain. Dengan menggunakan konsep encapsulation, semua data harus kita set menjadi private agar kelas lain tidak dapat mengaksesnya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya saya berikan kepada teman saya, Erlangga. Setelah tadi dijelaskan apa itu OOP dan encapsulation, sekarang kita masuk ke materi hak akses modifier di dalam encapsulation. Yang pertama ada privat. Apa sih itu privat? Privat adalah memberikan hak akses hanya pada kelas itu sendiri. Artinya, apa-apa saja yang ada di dalam kelas A, baik itu metode ataupun atribut, hanya bisa diakses oleh kelas A saja. Kelas lain tidak bisa mengaksesnya. Dan perlu diingat, modifier privat tidak bisa diberikan kepada kelas, num, dan interface. Modifier privat hanya bisa diberikan kepada member kelas. Sebagai contoh, pada contoh di atas, kita memberikan modifier privat pada atribut name dan modifier publik pada metode setName dan getName. Kalau di slide 4 tadi ada privat, di slide 6 ini ada yang namanya public. Apa sih public? Public adalah memberikan hak akses kepada atribut atau metode agar bisa diakses oleh siapapun. Artinya metode atau atribut yang ada di kelas A dapat diakses oleh siapapun, baik itu kelas A, kelas B, dan seterusnya. Contohnya, pada kelas present terdapat 2 member, yaitu attribute name, method change name. Kedua member tersebut kita berikan modifier public, artinya mereka akan bisa diakses dari mana saja. Namun kelas present tidak kita berikan modifier, maka yang akan terjadi adalah kelas tersebut tidak akan bisa diimpor dari luar package. Kelas present
berada di dalam package modifier, lalu kita coba akses dari default package, maka yang akan terjadi adalah error. Bagaimana solusinya agar bisa diakses dari luar package? Ya, kita harus menambahkan modifier public ke dalam class person. Maka error akan menghilang dan class person akan bisa diimport dari package manapun. Pada kelas diagram, modifier public digambarkan dengan simbol plus. Slide ke-8 ada protected. Protected adalah memberikan hak akses kepada kelas itu sendiri dan kelas hasil turunannya. Artinya, apa saja yang ada di kelas A hanya bisa diakses oleh kelas A sendiri dan kelas yang menginstance kelas A. Namun harus dipahami, kelas lain yang berada dalam satu backpack dengan kelas A mampu mengakses tipe data protected. Sedangkan yang tidak mampu mengakses adalah kelas-kelas yang berada di luar package kelas A. Untuk dapat mengaksesnya, kelas yang berada di luar package kelas A harus menginstance kelas A. Untuk lebih gampang, seperti modifier protect akan membuat member dan kelas hanya bisa diakses dari kelas itu sendiri, subclass atau kelas anak. Package modifier protected juga hanya boleh digunakan pada member saja. Contoh, pada contoh di atas kita memberikan modifier protect pada atribut name. Apabila kita coba mengakses dari kelas 1 package dengannya, maka tidak akan terjadi error. Cara enkapsulasi itu adalah dengan pembungkusan data dan fungsi melalui suatu kelas. Kelas akan menunjukkan data dan cara untuk mengakses data tersebut melalui suatu fungsi. Dalam konsep PBO, data tidak dapat diakses tanpa melalui suatu metode. Dengan cara ini akan terlihat jelas apa saja yang dapat dilakukan oleh suatu objek. Keuntungan memakai encapsulation. Kita dapat mengharapkan suatu objek melakukan metode apa yang kita inginkan, tanpa harus tahu bagaimana objek itu melakukannya. Contoh, suatu objek televisi. Orang tidak perlu tahu bagaimana televisi melakukan suatu tugas tertentu, misalnya menayangkan gambar tertentu. Yang perlu diketahui adalah tombol mana pada remote control yang harus ditekan. Kemudian, televisi berfungsi menekan tombol pada remote control, mengirimkan pesan tertentu pada televisi, memberitahu metode apa yang akan dilakukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Azmi Fawaz Aslam. Di slide berikutnya ada manfaat utama dari encapsulation. Terdapat dua manfaat utama dari encapsulation. Yang pertama, penyembunyian informasi. Hal ini mengacu kepada perlindungan terhadap implementasi objek internal. Objek tersebut dari interface public dan bagian private yang merupakan kombinasi data dan metode internal. Manfaat utamanya adalah bagian internal dapat berubah tanpa mempengaruhi bagian program yang lain. Lanjut, manfaat yang kedua dari encapsulation adalah modularitas. Modularitas berarti objek dapat dikelola secara independen, karena kode sumber bagian internal objek dikelola secara terpisah dari antar muka. Maka, kita bebas melakukan modifikasi yang tidak menyebabkan masalah pada bagian-bagian lain dari sistem. Manfaat ini mempermudah mendistribusikan objek-objek dari sistem. Untuk program ini, data-datanya semua harus private. Di sini saya membuat dua contoh saja. Semoga teman-teman mengerti konsepnya. Lalu setelah datanya di private, metodenya kita buat public. Di metode yang pertama, kita buat return untuk mengembalikan nilai NPM. Di metode kedua, ada metode void yang untuk mengukur NPM-nya, di mana kita bisa memberi parameter tipe data integer. Sekali lagi, semua tipe datanya kita buat private, sedangkan metodenya kita buat public. Untuk tipe data string,
konsepnya sama seperti integer, yang membedakan hanya variabelnya saja. Di kelas berikutnya, kita membuat inisiasi objeknya. Jadi, si objek contoh ini bisa melakukan apa saja, tapi sesuai metode-metode yang ada di kelas contoh. Tapi kita bisa mengakses datanya secara langsung. Saya membuat 2 buah NPM yang akan menjadi outputnya. Dan outputnya yang kita dapatkan ada 2. Output yang pertama adalah 2018 43 5000. Sedangkan yang kedua 2018 435. Jadi seperti itu contoh sederhana dari enkapsulasi. Ya, itu saja yang dapat kelompok kami sampaikan tentang materi tadi. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.